Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar anak-anak kelas 10 sehat semua? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas Dani untuk mempersiapkan teman-temannya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Dani. Anak-anak, hari ini kita sebelum mulai setelah berdoa tadi, kita akan mencoba untuk mengabsen. Adakah yang tidak hadir hari ini? Yang nggak hadir siapa? Ada 4 orang. Siapa saja? Cynthia. Presensi. Cynthia, terus Cynthia kemana? Dispen, terus Naura, Modesti. Dispen, terus Modesti, Dispen, terus apa lagi? 4 katanya. Sama Naufal Zakwan sakit. Oke. Ya, ini sudah saya absen ya. Ya. Seperti biasa, setelah kalian mengikuti pembelajaran di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa kecerdasan artifisial dan coding ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial ya, anak-anak ya, kecerdasan artifisial dan sesuai dengan kesepakatan kita ya, dimana pastikan kondisi kelas kalian itu adalah bersih ya, kondisi kelasnya bersih, kalian sudah rapi, tidak makan pada saat KBM, tidak tidur, kemudian tidak main game dan mengacungkan tangan saat izin. Itu kesepakatan kita bersama. Ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan menampilkan video persepsi. Silakan kalian simak video persepsi 5 aplikasi AI. Halo guys, kini sudah banyak aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Selain itu ada pula lain. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi Study AI ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Nah sahabat, itu dia 5 daftar aplikasi AI terbaik di smartphone Android dan iOS atau iPhone. Dan mana nih dari 5 daftar aplikasi AI terbaik yang menjadi favorit kamu guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, Ya, kalian sudah lihat videonya? Siapa yang pernah menggunakan aplikasi-aplikasi ini? Cung. Ya, Dani, apa yang kamu pergunakan dari 5 aplikasi ini? Yang bagian mana? Menggunakan ChatGPT. ChatGPT. Menurut kamu apa itu ChatGPT? ChatGPT itu kayak kita tuh dia tuh seperti mesin Pak. Jadi dia bisa mengolah data jumlah besar dan bisa mengasih rekomendasi atau saran. Misalkan saya bertanya sesuatu, Apa yang kamu butuhkan di ChatGPT? kayak misalkan saya tuh meminta pendapatnya kayak berita yang terbaru mengenai apapun yang saya ingin tanyakan dulu. Menurut kamu ChatGPT itu bisa buat merekomendasikan kamu nggak untuk saran-sarannya gitu? Bisa, tapi kita juga harus ngolah lagi Pak. Soalnya sarannya tuh biasanya agak yang kayak kita nggak bisa lakukan tuh Pak. Jadi kita pintar-pintar menyaring saran dari ChatGPT aja. Oke. Ada lagi selain ChatGPT yang di sini tadi ada Gemini AI. Ada nggak yang selain ChatGPT? Ada nggak yang selain di video kalian menggunakan aplikasi AI? Kalau bahasa Inggrisnya AI, kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Ada nggak? Ada. Pernah nonton video di YouTube kan? Nah, ketika kalian menonton video satu kali tentang misalkan videonya apa deh kalau di YouTube kalau yang kalian tonton? Misalkan video klipnya Mangu. Nah, kalian tonton video klip Mangu. Begitu kalian klik, sudah ditonton, lalu keluar dari YouTube. Begitu masuk YouTube, apa yang terjadi?
muncul gitu Pak Banyak video tentang yang isinya tentang musik-musik sejenis mangu itu ya. Nah, itu disebutnya kecerdasan artifisial. Di mana kalian tuh bisa direkomendasikan ya terkait apa yang sudah kalian tonton. Oke, next ya. Tujuan kalian belajar hari ini yaitu memahami prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian akan menganalisis nanti ya, menganalisis aspek etika, keamanan data, dan dampak sosial dari penggunaan kecerdasan artifisial. Kemudian yang berikutnya menerapkan teknologi kecerdasan artifisial secara tepat guna. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, kalian akan memahami prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial secara tepat guna dan bertanggung jawab pada bidang keahliannya. Nanti kemudian menyajikan nanti kalian akan presentasi ya terkait aplikasi kecerdasan artifisial. Lalu berikutnya jenis asesmennya ada 2, yaitu asesmen formatif, yaitu penilaian tugas kelompok. Kemudian sumatif, yaitu nanti ada soal latihan yang akan saya share. Teknik penilaian juga sama, ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kecerdasan artifisial, memahami masa depan. Apa itu kecerdasan artifisial? Yaitu teknologi dalam bidang komputer yang canggih memungkinkan kalian untuk mencari atau belajar membuat keputusan mirip dengan cara manusia berpikir. Ya, ini kecerdasan artifisial. Kemudian sejarahnya, kecerdasan artifisial menunjukkan perkembangan teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dan memahami dunia. Ya. Semuanya berdasarkan data. Konsep dasar AI atau Artificial Intelligence bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia kecerdasan artifisial, di mana machine learning yaitu salah satu cabang dari kecerdasan artifisial yang memungkinkan sistem belajar dari data. Jadi semua data yang mereka punya dikumpulkan, disesuaikan dengan tadi yang Dani coba lakukan, pencarian atau meminta pendapat ya, saran. Ini membantu membuat prediksi dan keputusan berdasarkan pola yang teridentifikasi. Hanya saja jangan dijadikan keputusan ya. Apa yang disarankan oleh kecerdasan artifisial itu ya, dia hanya bisa memberikan saran, tidak bisa memberikan keputusan. Yang memutuskan siapa? Kita sebagai user, sebagai penggunanya, manusianya. Jadi semua yang didapatkan informasi dari kecerdasan artifisial jangan dijadikan satu bahan. Ya, karena banyak kecerdasan artifisial lain yang bisa memberikan rekomendasi yang lebih baik. Bisa saja ChatGPT itu memberikan rekomendasi yang kurang dibandingkan Gemini, dibandingkan tadi Remini, dibandingkan yang tadi Flexerity atau DeepSeek. Itu semua kalian harus mencari dulu yang terbaik yang mana. Kalau gitu ada rekomendasi yang terbaik, silakan kalian berikan keputusan mana yang bisa saya ambil, seperti itu. Jadi kecerdasan artifisial itu bukan hanya untuk menjadikan suatu keputusan, tapi direkomendasikan. Mereka hanya merekomendasikan. Keputusan tetap di kamu. Kamu mau pakai yang mana, kamu mau ambil yang apa, terserah. Penerapan machine learning itu sangat luas, mulai dari rekomendasi produk hingga diagnosis medis, menjadikannya bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Contoh juga produk. Kalau kalian belajar di e-commerce, kalian misalkan pengen belanja buku tulis. Begitu kalian mau masuk lagi, nanti di berandanya pasti muncul alat-alat tulis kantor, entah buku, entah pulpen. Itu yang dinamakan kecerdasan artifisial. Jadi mereka merekomendasikan. Tapi keputusan tentu kamu yang beli kan. Saya butuhnya apa? Selain buku saya butuhnya apa? Tidak serta-merta AI itu merekomendasikan, kemudian dia yang masukin keranjang, dia yang langsung belanja, kan enggak, kita yang tetap menentukan. Itu yang harus kalian pahami tentang kecerdasan artifisial. Kemudian deep learning adalah subbidang dari kecerdasan artifisial yang menggunakan jaringan saraf untuk menganalisis data. Ini memungkinkan sistem belajar dari contoh dan keputusan yang kompleks ya. Sistem ini mengidentifikasi pola dan membuat prediksi akurat. Kalian pernah belajar tentang berpikir komputasional kan? Ya, waktu itu saya sudah sampaikan tentang berpikir komputasional, di mana ada dekomposisi masalah besar
yang kalian harus hadapi, kemudian kalian pecah menjadi beberapa bagian, ya, dekomposisi. Kemudian kalian pahami polanya seperti apa. Kemudian buatlah algoritmanya. Algoritma itu urutan-urutannya. Contohnya, masalahnya adalah kalian menjadi panitia misalkan Maulid Nabi. Ya. Nggak mungkin dong kalian bekerja sendirian. Nah, kalian pecah tuh. Kalian pecah. Ada yang namanya ketua, ada yang namanya wakil ketua, ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya anggota bagian humas, bagian keamanan kan gitu. Nah, polanya seperti apa? Anggota misalkan bagiannya humas yang mempublikasikan, ya. Anggota bendahara yang mengumpulkan dana. Polanya seperti itu. Nanti dilaporkan ke ketua. Nah, itu pola. Kemudian dibuatlah algoritmanya, urutannya. Apa sih algoritmanya? Oh, bendahara, job desk-nya seperti apa? Itu namanya algoritma. Job desk-nya melaporkan keuangan, uang masuk, uang keluar ke ketua. Ketua yang mengorganisir semua komponen-komponen yang ada, seperti wakil ketua tugasnya apa, kemudian kehumasan seperti apa, kemudian keamanan seperti apa, itu namanya algoritma. Seperti itu. Next, konsep dasar NLP, ya, atau Natural Language Processing, yaitu cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami dan berinteraksi dengan manusia melalui bahasa alami. Sejatinya, yang kalian tahu, komputer itu tidak mengerti bahasa manusia aslinya. Dia itu hanya mengerti bahasa mesin, yaitu 010101. Dia taunya itu. Tapi diterjemahkan menggunakan NLP, ya, Natural Language Processing, yang menggunakan bahasa manusia sehari-hari. Contohnya apa? If, then, kemudian apa lagi? While, ya, repeat, until, ya. Kemudian print, kemudian apa tuh? Selain print tuh input, ya. Itu kan bahasa manusia sehari-hari. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa mesin menggunakan Natural Language Processing, di mana memudahkan kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan asisten virtual yang dapat memahami dan menanggapi pertanyaan pengguna secara efisien. Pernah juga kalian menggunakan chatbot? Di mana layanan pelanggan biasanya kalau kalian menggunakan salah satu kartu provider, ketika kalian mengisi pulsa nggak nyampe-nyampe, nah itu kan biasanya ada chatbot di websitenya. Kalian tanya, nanti dia jawab sendiri. Kemudian kalian tanya apa lagi, dia jawab sendiri. Kemudian nanti kalau misalkan mentok pertanyaannya nggak bisa dijawab, dia pasti akan, apakah Anda ingin menghubungi customer service, kan gitu. Nanti dia akan dihubungkan dengan customer service, seperti itu. Ini namanya NLP, ya, Natural Language Processing. Kemudian konsep computer vision, yaitu kemampuan mesin untuk memahami dan menganalisis gambar. Kalau tadi memahami teks, kita ketik dia balas, kita ketik dia balas. Sekarang melalui gambar. Kalian pernah menggunakan Google Lens kan? Nah, ini yang menggunakan konsep computer vision, di mana ketika gambar di scan, kemudian dia akan merekomendasikan gambar-gambar yang data yang dia punya ada di mana saja itu gambar-gambarnya. Seperti itu, ya. Itu namanya konsep computer vision. Penerapan AI atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari, yaitu kecerdasan artifisial digunakan dalam sistem rekomendasi film. Biasanya kalau kalian nonton film terus direkomendasikan film apa yang sesuai dengan genrenya, sesuai dengan jenisnya. Kemudian ada asisten virtual juga membantu mengatur jadwal harian. Dan yang ketiga, robot industri meningkatkan efisiensi produksi barang. Robot itu sudah dipakai di industri. Nah, itu pasti dibantu dengan robot. Merakit mobil, merakit televisi, merakit motor, itu nggak mungkin manusia sendiri yang mengerjakan. Tapi tetap ada manusianya, ya kan? Sekarang siapa yang nyalain robotnya? Kalau nggak ada manusianya, kan gitu. Makanya tetap kecerdasan artifisial tidak menjadikan komponen utama, ya, komponen utama. Yang menentukan keputusannya adalah si manusianya sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya coba minta kalian berdiri semua. Berdiri semua, kita coba lakukan ice breaking dulu. Setelah aja pada ngantuk.
tangannya di samping kanan, di samping kiri, ya, di samping kanan, samping kiri. Kemudian melipat ke tangan kanan, melipat ke kiri, tangan kanan melipat ke kanan, ya, tangan kiri melipat ke kanan, ya. Terus dua-duanya kedepankan, terus dijadikan satu, terus dibawahkan, ya, dibawahkan, terus dikeataskan, terus dikesampingan. Hafal nggak? Hafal nggak? Pertama gini, ya, pertama gini. Kedua, tangan kanan dikirikan, tangan kiri dikanankan, terus dijadikan satu, kemudian dibawahkan, kemudian dikeataskan lagi, kemudian di paham? Kita tes ya. 1, 2, tapi itu 3, 4, 5, 6, 7. Bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diganti. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Bisa? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Tuh kan? Lebihan dia begini. Kita kan 7 ya. Naik. Nah, konsen. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Di samping Pak Kusir yang sedang duduk bekerja. Terus tuk tik tak tik 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 tuk. Kutu kuda gitu aja. Salah satu contoh perintah ya, perintah saya kan kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalian mengikuti perintahnya. Ya, itu salah satu contoh perintah ya. Perintah dalam atau instruksi. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Silakan duduk. Oke, kalau sudah tidak ada bertanya, kita lanjut ke tugas kelompok ya. Sebelumnya akan saya bagikan kelompok 1. Kelompok 1 yang sebelah kiri ya. Apa yang depan? Depan ya, kelompok 1 depan, kelompok 2 golongan Dani, Eja. Ya, jadi nanti kelompok 1 kalian menganalisis aplikasi AI dalam bidang pendidikan, kelompok 2 dalam bidang kesehatan, kelompok 3 dalam bidang transportasi, kelompok 4 dalam bidang pertanian, kelompok 6 seni musik, 5 seni musik, 6 video atau film. Kemudian kalian tuangkan dalam media pembelajaran. Nanti di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Nanti saya kirimkan ke perwakilan dari informatika linknya. Kalau sudah selesai nanti kalian bikin untuk mempresentasikannya. Saya nanti minta perwakilan kelompok saja, nggak semua kelompok, karena waktunya terbatas. Oke, silakan duduk per kelompoknya, kalian diskusikan. Kim Kahoot, Quizzes, Canva, pernah ya? Nah itu juga termasuk pendidikan, tanpa presentasi. Coba dianalisis mau yang mana, mau Canva boleh, mau atau yang sudah ada aja. Jadinya apa? Canva. Ini kelompok berapa? 4. Apa yang mau dianalisis aplikasinya? Aplikasi apa? Pertanian. Kelompok tadi udah siap? Bisa kirimkan linknya atau filenya ke nomor WA saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan AI dalam bidang kesehatan. Kita mengambil aplikasi IBM Watson Health.
sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Dani Berkah Ramadan dari absen 10. Saya Muhammad Dias dari absen 16. Saya Edgar Nusantara dari absen 4. Saya Muhammad Juga Putra dari absen 18. Saya Bebran Reza Diansyah dari absen 7. Oke, baik, yang pertama akan dibacakan oleh Bebran Reza. Yang pertama masuk ke materi yaitu identifikasi aplikasi. Di sini kami kelompok 2 mengambil aplikasi yang bernama IBM Watson Health. Fungsi utama dari aplikasi ini yaitu membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit dan merekomendasikan pengobatan berdasarkan data medis pasien. Perusahaan yang mengembangkan aplikasi ini yaitu IBM atau International Business Machine Corporation. Ya, perusahaan tersebut dibangun di Amerika pada tahun 1911. Dan perusahaan tersebut merilis aplikasi IBM Watson Health ini pada Februari tahun 2011. Oke, di sini ada analisis prinsip kerja. Cara kerja aplikasi ini menganalisis data pasien seperti rekam medis, elektronik, riwayat pasien, hasil lab, dan lalu membandingkan dengan jutaan data penelitian, diagnosis, dan pengobatan. Jenis teknologi AI ini Machine Learning atau Natural Language Processing atau disebut NLP, Big Data Analysis. Data yang dibutuhkan rekam medis pasien, hasil laboratorium, jurnal medis, dan uji klinis. Selanjutnya analisis manfaat. Manfaat dari aplikasi IBM Watson Health ini yang pertama yaitu membantu dokter mengambil keputusan medis dengan cepat dan akurat. Yang kedua, meningkatkan peluang kesembuhan pasien karena pengobatan yang lebih cepat dan lebih tepat dan akurat. Yang ketiga, masalah efisiensi waktu. Dokter bisa fokus ke berbagai pasien, sementara AI mengolah data besar dengan cepat. Untuk efisiensi yang terasa ketika ada bantuan AI dan tidak ada, yaitu AI dapat mengurangi waktu analisis data medis yang awalnya jika dilakukan dokter bisa berhari-hari, dan ketika dibantu AI maka akan bisa dalam hanya hitungan menit saja. Oke, selanjutnya ada analisis etika dan keamanan data. Potensi masalah yang bisa terjadi. Yang pertama ada resiko penyalahgunaan data pasien. Yang kedua, keputusan AI yang bisa bias kalau datanya tidak lengkap atau tidak seimbang. Selanjutnya, bagaimana data pengguna dilindungi atau digunakan. Data pasien harus dienkripsi dan hanya digunakan untuk tujuan medis sesuai regulasi. Misalnya di Amerika ada Undang-Undang HIPAA atau di Indonesia ada Undang-Undang PDP. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dari sistem AI? Pastinya dokter dan rumah sakit tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab karena AI hanyalah sebagai alat bantu. Selanjutnya itu ada analisis dampak sosial. Yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positifnya itu ada layanan kesehatan lebih cepat, akurat, dan terjangkau. Sedangkan dampak negatifnya itu bisa mengurangi peran tenaga medis tertentu, misalnya seperti analisis laboratorium. Setelah itu ada potensi perubahan pola kerja. Dokter dan tenaga medis harus belajar bekerja sama dengan teknologi, bukan hanya mengandalkan pengalaman pribadi. Refleksi dari kami itu manfaat itu lebih besar daripada resiko karena teknologi ini bisa menyelamatkan nyawa manusia. AI harus dikembangkan dengan standar etika dan regulasi ketat supaya data pasien tidak bocor dan keputusan medis tetap aman. Pengguna seperti dokter atau pasien harus paham bahwa AI hanya alat bantu, bukan pengganti keputusan medis manusia. Yang terakhir ada kesimpulan. Penerapan AI di bidang kesehatan seperti IBM Watson Health sangat membantu dalam mendiagnosis penyakit dan memberikan rekomendasi dalam pengobatan yang cepat dan akurat. Walaupun ada risiko etika dan keamanan data, manfaatnya lebih besar jika digunakan dengan pengawasan yang tepat. Teknologi ini bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus menuntut tenaga medis untuk beradaptasi dengan cara kerja baru. Baik,
cukup sampai sini presentasi dari kami. Apakah ada yang memberikan saran atau tanggapan dari materi yang sudah kami sampaikan? Silakan, ada yang memberikan tanggapan, saran atau pertanyaan juga boleh. Ada yang mau bertanya? Barangkali materi kami Kurang jelas atau kurang dimengerti, atau ada yang baru tahu apa yang namanya IBM Watson? Baru tahu ya. Nah, menurut saya poin pentingnya apa kira-kira dari apa yang kalian presentasi? Tadi tuh ada tuh poin pentingnya tuh. Ya, di bagian mana tadi tuh? Kira-kira apa poinnya di sini bisa? Kita tuh tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada AI, karena bisa aja AI itu memberikan rekomendasi yang salah. Jadi tetap keputusan, lagi-lagi keputusan berada di medis manusia. Jadi keputusannya tetap ada di diri manusia, bukan ada di AI. Ya, betul. Jadi kecerdasan artifisial itu hanya alat bantu, ya itu poin penting itu. Hanya alat bantu, bukan pengganti keputusan medis. Jadi yang menentukan siapa? Dokter dan pasiennya dong. Ya. Masa yang ketika pasiennya harus dioperasi, yang menentukan iyanya si AI-nya, sedangkan pasiennya nggak mau, dokternya nggak mau, kan gitu. Jadi harus dokter dan pasiennya, ya. Dua-duanya harus ada persetujuan. Ini menurut AI harus dioperasi nih, tidak bisa menggunakan obat jalan. Bagaimana? Pasien setuju? Dokternya bisa, ya udah. Jadi walaupun di kedokteran tetap yang menentukan tadi pengguna, dokter atau pasien harus paham bahwa AI hanya alat bantu. Oke, ada lagi kira-kira? Nah, ini yang terkait sebelumnya tuh. Ya, nah ini yang potensi masalah etika ya. Iya. Keputusan AI yang bisa bias, maksudnya apa tuh? Bias itu tidak adil, Pak. Misal kita tuh datanya tidak lengkap, misal setengah-setengah tuh bisa aja dia tuh condong ke arah sini, padahal kebutuhan pasiennya tuh nggak butuh hal tersebut. Bisa aja bias atau tidak adil, tidak konsisten keputusan AI-nya, Pak. Oh, berarti Harus lengkap. datanya memang lebih mendukung ke satu produk misalkan Ya, gitu ya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1, 2. Silakan ditutup. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita lanjut ke bagian tugas individu ya. Sini ada, silakan tarik dan tempatkan teks ke posisi yang sesuai. Nah, di sini bagian kotak kosong. Bagian kotak kosong harus diisi dengan ada yang di sebelah kanan. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang mau jadi ini? Mau jadi apa? Maju ke depan untuk memasang masakannya. Fatih. Coba disesuaikan dengan slide yang tadi. Digeser. Digeser. Adalah mesin untuk apa? Apa jawabannya? Nih, yang ini. Yang kedua. Bagian presentasi saya. Kamu lihat dulu. Ini. Belajar aja, Fatih ini diisi belajar. Nah. Dipasin. Nah, sip. Iya. Lepas. Tarik, lepas. Nah. Terus ini apa? Membuat keputusan. Mana keputusan? Ya, tarik. Ya, lepas. Nah, terus ini betul? Dengan cara manusia berpikir dan Iya. berperilaku, Pak. Berperilaku. Oke, klik cek. Coba cek.
Ya, itu jawabannya. Oke, next ke bawah. Ke bawah, kalian bisa scan. Ini kuis yang berikutnya. Scan apa namanya? QR code-nya ya, atau kalian langsung klik aja di sini. Terus ke bawah terus. Nah klik di sini nanti ada kuis kecerdasan artifisial. Ya, silakan Fatih kembali ke tempatnya. Kita klik ya. Silakan muncul kuis, kalian kerjakan. Nah, ada 10 pertanyaan yang sudah saya siapkan, silakan kalian klik. Jangan lupa dirubah ya namanya di bagian profil ya. Bagian profil. Nah. Oke. Di bagian profil, kemudian kalian rubah namanya pakai nama asli. Misalnya saya Nurdianto. Oke, klik simpan. Kalau mau berubah ininya, berubah ke hias avatarnya diklik. Kalau mau rubah orangnya. Nah, simpan. Silakan di maju kanan kiri ya itu. Kalau sudah kita mulai ya. 1. Saya kasih waktu 5 menit cukup. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Dampak sosial AI hanya bersifat positif seperti meningkatkan efisiensi di berbagai industri tanpa ada potensi kerugian bagi masyarakat. Nah. Benar apa salah? Nanti kalian bisa pilih. Oke, lanjut ya peringkat 12 orang benar, 1 orang salah. Oke, soal berikutnya, soal kedua. Dalam etika AI, bias tadi yang disampaikan oleh Dani pada data pelatihan dapat menyebabkan sistem AI membuat keputusan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Benar apa salah? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dani tuh. Tadi sudah disampaikan oleh Dani. Oke, benar semua. Lanjut ke nomor 1. Nisa Anindya. Tepuk tangan buat Nisa Anindya. Kedua, Bevan Reza. Ketiga siapa tuh? Yuga. Keempat Dani dan yang kelima Dias. Terima kasih untuk kelas 10-3. Oke. Lanjut berikutnya ya. Setelah tadi tugas individu dan tugas kelompok, berikut saya masukkan untuk tugas refleksi. Refleksinya silakan kalian klik linknya nih. Linknya sudah saya tampilkan di yang tadi Lumi. Kalian isi di Google Form ini ya. Kalian isi refleksi materi tadi yang kita belajar apa hari ini. Nama kalian siapa, kelas berapa, kemudian isi materinya apa, kalian harus tahu ya, harus isi. Saya kasih waktu 3 menit, 4 menit ya. Gimana, sudah diisi? Oke. Sekarang kita ke slide berikutnya. Materi selanjutnya adalah tentang pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Ya.
Dimana nanti minggu depan kita ketemu lagi di hari Jumat minggu depan tentang pemanfaatan dan kecerdasan pengembangan kecerdasan artifisial. Sebelum berpisah kita pantun dulu, boleh? Jalan-jalan sambil mual-mual. Jangan lupa membawa uang 50. Terima kasih sudah belajar kecerdasan artifisial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum berpisah, saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah, baik sikap, ucapan, perbuatan saya. Dan sebelum pulang juga sebelum mengakhiri pelajaran, kita harus berdoa. Silakan kepada Dani untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Selesai. Baik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini buat kalian semua. Tepuk tangan buat kalian semua.